Indah sore hari ini Tuhan, kembali khususnya jemaat Musiman Hana ini Tuhan, kembali datang beribadah kepada Engkau dengan kekuatan kesehatan yang ekstra dari Engkau. Tuhan, ini benar-benar kemurahan-Mu Tuhan, ini benar-benar kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga. Sore hari ini Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, pujian tadi sudah mengingatkan kami bersama Tuhan. Ketika Engkau berfirman Tuhan, yang datang sore hari ini sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Ketika Engkau berfirman sore hari ini Tuhan, jiwa-jiwa ini dapat Kau selamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan yang sudah kusiapkan Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, terus beri hikmat daripada Engkau, urapan kuasa-Mu dari surgawi Tuhan. Kami percaya biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang keluar dari mulut hamba-Mu sore hari ini benar-benar rahasia-rahasia-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi Simon Hana sore hari ini, buka hati kami, buka pemikiran kami Tuhan, untuk menangkap pesan firman-Mu sore hari ini. Biarlah Roh Kudus tetap bekerja, Roh Kudus pimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terpuji-pujilah nama Engkau Tuhan. Segala puji hormat kami kembalikan untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Ini doa ucapan syukur sore hari ini Tuhan. Kami akan duduk tenang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah Simon Hana sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ini kami landaskan hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita, amin. Kita boleh ada sampai saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama pada sore hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan terdapat di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai yang ke-16. Efesus pasal yang keempat, Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai yang ke-16. Kita akan baca ayat ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sudah mendapatkan Bapak Ibu Saudara? Kita akan baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Efesus 4 ayat yang ke-10 sampai yang ke-16. 1, 2, 3. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayan, bagi pembangun tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan pertumbuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkannya, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Ayat yang ke-16, daripadanya seluruh tubuh yang
susun yang diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kabar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Puji nama Tuhan, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini Tuhan Yesus datang ke dunia. Datang ke dunia untuk apa? Untuk menebus segala dosa-dosa kita. Tujuannya apa? Untuk datang ke dunia untuk memperdamaikan kita dengan Allah pada saat itu. Dan sesudah itu ia naik ke surga. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Ini terjadi. Semuanya ini digenapi. Firman Tuhan digenapi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-11 ini mengatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, ia memberikan ini kepada kita, kepada sekitar kita, sekeliling kita. Adanya gembala seperti Om Ever, seperti penginjil yang ada, semuanya ada, baik rasul-rasul, semuanya diberikan kepada kita. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Di dalam ayat yang ke-12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, yang memberikan baik rasul-rasul semuanya itu kepada kita, untuk bertujuan untuk apa? Untuk memperlengkapi kita, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Orang-orang kudus itulah kita. Nah, pentingnya juga kita memerlukan baik rasul-rasul atau nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil ini. Kita perlu gembala-gembala dan pengajar-pengajar dalam kehidupan kita. Karena untuk bertujuan memperlengkapi diri kita. Memperlengkapi diri kita untuk apa? Untuk kita pengenalan kita akan Tuhan. Pengenalan kita akan tentang kebaikan Tuhan, tentang pribadinya Tuhan dalam hidup kita. Nah, pentingnya juga kita memerlukan yang diberikan kepada Tuhan ini kepada kita. Nah, di dalam ayat yang ke-13 ini mengatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Sampai kesatuan iman. Ketika kita sudah diperlengkapi oleh setiap pengajaran-pengajaran yang kita terima dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk kita semua bersatu iman dalam Tuhan. Untuk kita bersatu iman di dalam Tuhan. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan dengan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita sama-sama boleh bertumbuh di dalam Tuhan dengan pengajaran-pengajaran yang kita terima dan untuk mempersatukan iman kita, kesatuan roh bagi pribadi lepas pribadi kita. Nah, supaya apa? Semuanya itu diperlengkapi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-14 ini mengatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang apa? Yang diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran palsu, dengan angin-angin palsu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pentingnya kita terus menyimak setiap pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi anak-anak. Nah, ketika hidup kita ini mengabaikan semua perintah Tuhan dalam kehidupan kita, kita pasti akan menjadi seperti orang anak-anak, seperti seorang anak-anak. Nah, seperti anak-anak yang tidak mengerti akan aturan-aturan. Ia akan sembarangan, ia akan mencoba segala hal, ia akan mencoba hal-hal yang ia lihat. Begitu juga dengan kehidupan kita. Walaupun dalam kehidupan kita ini Simeon, Hana yang ada sudah berusia lanjut, begitu juga dengan kami yang masih muda ini. Bukan Tuhan itu tidak melihat umur kita, tetapi Tuhan itu melihat hati kita, melihat kesungguhan hati kita, melihat apakah anakku ini semangat akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, akan semangat akan mencari tahu tentang pribadinya Tuhan,
perlu juga dalam hidup kita ini harus mempunyai semangat yang kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kehidupan kita ini kalau tanpa semangat, pasti kita akan tidak akan penting, merasa tidak penting untuk mencari hal-hal yang daripada Tuhan. Mari kita sama-sama untuk memperlengkapi hidup kita ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-14 ini di bagian yang ke-B, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ketika kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dari yang Ia utus di ayat yang ke-11 ini, rasul-rasul maupun gembala-gembala penginjil-penginjil yang ada, kita tidak akan disesatkan oleh pengajaran-pengajaran palsu dalam hidup kita. Ketika pengajaran itu datang, ketika kita sudah diperlengkapi oleh semua yang kita dengar akan kebaikan Tuhan, akan teladannya Tuhan, akan pribadinya Tuhan dalam hidup kita, kita boleh tahu, kita boleh mengerti, kita boleh mengerti akan yang akan mereka sesatkan dalam hidup kita. Mari kita mau menjadi pengaruh bagi orang lain. Pengaruh apa? Bukan pengaruh buruk, tetapi pengaruh akan Kristus, sehingga orang lain boleh melihat dalam hidup kita ada pribadinya Tuhan yang kita selalu pancarkan dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita terus tetap teguh di dalam Tuhan, terus tetap bergairah untuk mencari akan Tuhan dalam hidup kita ini. Dan di dalam ayat yang ke-15 ini, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, bukan ke arah dunia. Kita akan bertumbuh, tetapi ketika kita diperlengkapi, kita akan bertumbuh di dalam segala hal, semuanya ke arah Tuhan, semuanya ke arah Tuhan Kristus kita yang menjadi kepala dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayan semua bagian. Nah, seluruh tubuh kita ini biarlah semuanya tersusun dengan rapi, tersusun dengan rapi dalam hidup kita ini, sehingga kita dalam hidup kita ini tidak sembarangan lagi. Semuanya sudah tersusun rapi karena kita sudah diperlengkapi oleh semua kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kita akan bahas adalah bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dasar kita untuk bertumbuh adalah, yang pertama ini adalah menerima dan tetap dalam Yesus. Kita buka sama-sama di dalam 1 Kolose 2 ayat yang ke-6. Kolose 2 ayat yang ke-6. Kita sama-sama buka di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6. Yang pertama ini dasar untuk kita bertumbuh adalah bertumbuh di dalam Tuhan ini adalah yang pertama menerima dan tetap dalam Yesus. Kolose 2 ayat yang ke-6. Ini mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, ini mengatakan kamu telah menerima Yesus. Dasar untuk kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan itu adalah kita menerima Yesus dalam hidup kita. Kita menerima Yesus dalam kehidupan kita. Karena apa? Kalau kita tidak menerima datangnya Tuhan dalam hidup kita, menghadirkan Yesus dalam hidup kita ini, semuanya tidak akan bertumbuh, semuanya tidak akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menerima Yesus dalam kehidupan kita dan tetap dalam Yesus. Di dalam bagian yang ke-B ini, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hidup kita ini ketika kita terima Yesus, kita harus tetap tinggal di dalam Yesus. Bukan kita tinggal di sana, tinggal di sini, di luarnya Yesus. Karena apa? Karena di luar Yesus itu tidak ada kehidupan.
Ada maut yang kita terima ketika kita di luar Yesus. Mari sama-sama kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan, menerima Yesus dalam hidup kita ini. Setiap jalan kita tidak melenceng daripada hadapan Tuhan, melainkan terus tetap lurus di dalam Tuhan dalam hidup kita. Seperti contoh pohon yang bagus itu ada rantingnya ya Bapak Ibu Saudara. Sebuah pohon pasti ada rantingnya. Nah, andaikan saja kita ini adalah ranting, pohon ini adalah ranting ini. Ketika ranting ini dipotong daripada pohon ini, ia pasti akan mati. Ia pasti akan mati. Karena apa? Karena ia tidak hidup di sumbernya ini. Ia tidak hidup di pohonnya ini. Begitu juga dengan kehidupan kita. Jangan sampai kita hidup di luar Tuhan. Sama seperti ranting ini. Ketika kita hidup di luar Tuhan, kita akan mati. Hidup kita tidak akan keruan-keruan. Hidup kita ini tidak akan tersusun rapi seperti di ayat yang ke-16 itu. Jangan sampai kita hidup di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita, sembilan hana yang ada di usia yang lanjut ini, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Terus tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita sia-siakan waktu yang ada ini. Kita tidak tahu hari esok itu seperti apa dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu kesusahan kita besok itu, kita tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Maka sebab itu hidup kita ini, mari kita terus jaga hidup kita ini, sehingga hidup kita ini selalu dikenal oleh Tuhan. Sehingga Tuhan datang yang kedua kali, Ia melihat anak-anaknya boleh setia kepada Tuhan, boleh tetap mengandalkan Tuhan. Setiap permasalahan yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, jangan iman kita goyah, tetapi melainkan iman kita boleh kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari melainkan iman kita terus tetap teguh di dalam Tuhan. Setiap kita menghadapi setiap permasalahan, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Amin. Menyertai kita melewati setiap apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di yang kedua, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Dasar kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan ini yang kedua adalah pertumbuhan itu ditandai dengan suatu proses. Suatu proses pasti ada tandanya. Tandanya adalah berakar, dibangun, bertambah teguh dan melimpah dengan syukur dalam hidup kita. Nah, kita buka di dalam Kolose di ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-7 ini mengatakan, Kolose 2 ayat yang ke-7, bagaimana kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Dasar kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan ini di ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, perlu dalam hidup kita ini berakar dalam Tuhan. Berakar seperti apa? Dibangun seperti apa? Bertambah teguh seperti apa? Contohnya, Bapak Ibu Saudara, tanaman yang bagus pasti memiliki akar yang kuat. Tanaman yang bagus itu memiliki akar yang kuat. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita mau menjadi seorang yang luar biasa di hadapan Tuhan, milikilah akar yang kuat akan Tuhan. Milikilah akar yang begitu teguh di dalam Tuhan. Caranya apa? Kita terus tetap berdoa, membaca kebenaran firman Tuhan, terus tetap bergairah mencari setiap kepribadinya Tuhan, sehingga kita boleh mengerti akan setiap apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Kita boleh berakar di dalam Tuhan, dibangun dan bertambah teguh dalam hidup kita, sehingga kita tidak menjadi anak-anak dan kita tidak akan disesatkan oleh pengajaran-pengajaran palsu yang datang dalam hidup kita, melainkan kita sudah kuat akar kita dan terus tetap teguh di dalam Tuhan.
Nah, sebagai anak Tuhan pun kita harus mempunyai fondasi yang kuat dalam hidup kita ini. Nah, bagaimana cara kita memiliki fondasi atau iman yang kuat di dalam hidup kita? Ini kita berakar di dalam Dia yang menyelamatkan, akan membuat kita lebih kuat menjalani hidup. Nah, di dalam ayat di dalam Matius, Injil Matius di pasal yang ke-7, di ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Di Injil Matius ayat yang ke-17, pasal yang ke-17 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25 ini menuliskan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, setiap orang yang mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita, Tuhan ini mengatakan ia seperti orang bijaksana. Seperti apa? Seperti seorang yang mendirikan rumah di atas batu. Datanglah banjir, angin yang melanda rumah itu. Rumah itu tidak akan runtuh. Karena apa? Karena ia bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita dirikan fondasi kita ini di dalam Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-47 sampai yang ke-48 menuliskan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Tuhan ini mengatakan, kalau kita mendengarkan perkataan Tuhan, melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, dengan siapa Tuhan dapat samakan kita? Di Lukas 6 ayat 47 sampai 48 ini mengatakan, dengan siapa ia dapat disamakan? Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Tuhan itu menyamakan kita sama seperti orang bijak ini, orang bijaksana ini mendirikan rumah di atas batu. Ia menggali dalam-dalam dasarnya di atas batu, supaya apa? Ketika banjir air bah datang, rumah itu tidak akan goyah. Kedua ayat ini dapat kita lihat bahwa Yesus dengan jelas mengatakan bahwa orang yang memiliki fondasi iman yang kuat adalah orang-orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Sehingga ketika pencobaan itu datang, kita masih tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Seperti angin dan banjir, anggaplah itu sebagai pencobaan-pencobaan datang dalam kehidupan kita. Kita tidak terikut dengan arus banjir itu. Tetapi ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, fondasi kita boleh kuat di dalam Tuhan. Ketika masalah itu datang, kita tidak akan roboh, melainkan teguh di dalam Tuhan. Amin. Dasar kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan juga. Yang ketiga, kita harus mempunyai kerelaan hati untuk dimuridkan. Punya kerelaan hati dalam hidup ini. Kita mau dimuridkan. Perlu dalam hidup kita ini. Ketika kita mau berakar di dalam Tuhan, ketika kita mau terus bertumbuh di dalam Tuhan, punyalah kerelaan hati untuk dimuridkan. Karena apa? Ketika ada orang yang memuridkan kita kalau kita tidak mempunyai suatu hati yang tidak rela untuk dimuridkan, jadi apa semuanya? Kalau kita menahan terus ego kita, mari dalam hidup kita ini mempunyai kerelaan hati dalam kehidupan kita. Amin.
tetap dimuridkan. Ketika hamba Tuhan, setiap kali kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, setiap minggu, setiap wadah-wadah yang ada, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau itu mengena di dalam hati kita, jangan kita ego kita ini terus kita pertahankan dalam hidup kita. Mari kita sadar dalam hidup kita. Kita ini sedang dimuridkan oleh yang diberikan oleh Tuhan. Setiap rasul-rasul yang ada, gembala-gembala yang ada, setiap injil-injil yang ada. Untuk apa? Untuk kita tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Ketika kita tidak tahu dengan kebenaran firman Tuhan, kita boleh bertanya dengan gembala-gembala yang ada. Jangan kita sungkan dalam hidup kita. Mari kita terus tetap mempunyai hak kerelaan hati dalam hidup kita untuk dimuriti. Amin. Puji nama Tuhan. Terus tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita menerima Tuhan, dan kita terus tetap tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita berakar dan kita dibangun menjadi pondasi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita terus tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Terus tetap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan terus tetap melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saya tidak panjangkan lebar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi pelajaran dalam kehidupan kita, dan kita boleh mengerti akan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Biarlah kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal dalam kehidupan kita ini. Dan kita percaya juga janji Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita melakukan setiap kehendak Tuhan, ada suatu mahkota yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Semua janji yang Ia janjikan dalam hidup kita, Ia tidak pernah lalai, Ia tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Amin. Kita angkat pujian ini. Ku percaya ke Tuhan yang tak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati
diperdengarkan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami semua Tuhan menerima Yesus dalam hidup kami, berakar di dalam Dia, dibangun oleh Dia Tuhan, dan teguh dalam iman. Kami ingin Tuhan Yesus memiliki kerelaan hati untuk selalu mendengar dan melakukan firman-Mu. Jangan biarkan kami Tuhan diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Tapi kiranya Tuhan kami semua ingin menjadi umat-umat-Mu yang menuju ke arah Engkau Tuhan, ke arah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman yang telah dibentangkan Tuhan. Biarlah firman ini menguatkan kami semua Tuhan. Kami percaya kami yang telah datang di sore hari ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus. Di sore hari ini Tuhan, ibadah sederhana berjalan dengan lancar Tuhan. Ini semua hanya kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar umat-umat-Mu akan pulang. Kau sertai perjalanan pulang umat-umat-Mu Tuhan Yesus sampai di rumah dengan selamat. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kami terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.